Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtematika pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 5. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 5 subtematika pada pembelajaran keempat halaman 122. Hari ini kita akan belajar menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Perhatikan poster berikut. Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster yang hanya bertuliskan Indonesia hebat itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-temannya terhadap poster itu. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Di sini kakak akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 122. Nomor 1. Bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Tanggapan saya terhadap poster tersebut terlihat bagus, penggunaan huruf dan warna tulisannya yang menarik. 2. Pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Pesan yang dapat dipahami dari poster di atas adalah kita harus mencintai negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. 3. Menurutmu, apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Berdasarkan pesan tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, yaitu dapat menambah rasa cinta terhadap negara kita sendiri. 4. Setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Ya, setuju. Poster tersebut mengandung motivasi dan membangkitkan semangat kita untuk memajukan Indonesia. Kemudian pada halaman 123, ayo membaca. Silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Selanjutnya pada halaman 124, dari bacaan di atas tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu carilah informasi penting dari paragraf tersebut. Tuliskan semua itu di dalam tabel di bawah ini. Di sini kakak akan mencoba memberikan jawaban untuk tabel halaman 124. Paragraf 1, pikiran utamanya keuntungan letak geografis Indonesia. Sedangkan informasi pentingnya, 1. Sejak dahulu Indonesia selalu ramai oleh kapal-kapal perdagangan. 2. Sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Dan 3. Indonesia menyimpan potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Paragraf 2, pikiran utamanya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi pentingnya, 1. Hasil perkebunan atau pertanian Indonesia antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, tebu, dan lainnya. 2. Biji coklat, tembakau, dan aneka rempah-rempah merupakan hasil pertanian yang terus diekspor karena banyak diminati negara lain. 3.
potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Kemudian paragraf ketiga, pikiran utamanya peran penting sistem komunikasi. Sedangkan informasi pentingnya, 1. Saat ini jaringan komunikasi telah dibangun hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. 2. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi. Dan 3. Jaringan komunikasi juga menyatukan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Kemudian pada paragraf keempat, pikiran utamanya peran penting sistem transportasi, sedangkan informasi penting yaitu pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi dan pemerintah membangun sistem transportasi baik transportasi udara, darat atau laut yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan. Kemudian pada halaman 125, berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri dan tuliskanlah kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Di sini kakak akan membantu membuat kesimpulan untuk halaman 125. Kesimpulan: Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi negara maju. Kondisi serta letak geografis Indonesia membuat Indonesia tidak hanya disebut sebagai negara strategis, tetapi juga negara yang kaya akan sumber daya alam. Pemerintah harus terus mendukung potensi ini dengan mengembangkan sistem transportasi dan komunikasi untuk meningkatkan ekonomi sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga meningkat. Pada Ayo Berkreasi halaman 125, bersama dengan kelompokmu carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat. Dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi dan transportasi yang terdapat di Indonesia, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris. Informasi dapat kalian peroleh dari internet, koran, atau majalah. Buatlah dalam selembar kertas gambar A4 dan tulislah dengan rapi informasi yang diperoleh. Setelah selesai, tempelkan di dinding kelas. Upayakan semua kelompok melihat hasil kegiatan dari semua kelompok. Di sini kakak akan mencoba memberikan jawaban untuk tabel halaman 126. Sektor ekonomi. Dahulu kala target pasar perdagangan lebih sempit. 2. Pembeli dan penjual harus bertemu dalam kegiatan jual beli. 3. Proses pendistribusian komoditas perdagangan berlangsung lambat. Saat ini target pasar perdagangan lebih luas karena didukung teknologi komunikasi seperti internet. 2. Pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam kegiatan jual beli. 3. Proses pendistribusian komoditas perdagangan berlangsung lebih cepat karena didukung transportasi yang lebih modern. Sektor komunikasi. Dahulu kala orang hanya dapat berkomunikasi secara tatap muka. 2. Persebaran informasi dilakukan dari mulut ke mulut. Saat ini orang bisa berkomunikasi jarak dari jauh menggunakan alat seperti telepon. 2. Informasi tersebar melalui media komunikasi jarak jauh. 3. Sektor sistem transportasi. Dahulu kala transportasi didominasi kendaraan bertenaga hewan atau tenaga manusia. 2. Kecepatan alat transportasi lebih lambat. 3. Alat transportasi memiliki kapasitas penumpang yang sedikit. Saat ini dibangunnya terminal-terminal pelabuhan, salah satunya terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal semi otomatis dan ramah lingkungan. 2.
Alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Kemudian silakan adik-adik membaca, ayo membaca pada halaman 127 yang berjudul Wawasan Nusantara. Selanjutnya pada halaman 128 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Kemudian tukarkan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu secara bergantian, ceritakan apa yang dimaksud dengan kesimpulanmu tersebut. Di sini kakak akan membantu memberikan jawaban alternatif, yaitu 1. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan. 2. Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. 3. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian pada halaman 128 ayo berkreasi. Dalam sebuah kelompok kecil beranggotakan 4-5 siswa, carilah gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup Kepulauan Nusantara di koran, majalah, atau internet. Gambar-gambar tersebut dapat pula tentang perdagangan atau pendistribusian komoditas perdagangan yang dilakukan antar daerah di Indonesia ataupun kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu daerah. Tempelkan gambar-gambar tersebut di sehelai kertas karton ukuran A3 dan berilah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang tengah terjadi dalam gambar tersebut. Perhatikan contoh gambar dari kakak. Kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen, dan kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya hingga barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen. Kemudian diskusikan bersama temanmu. 1. Apakah manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah? Jawab, manfaat kesatuan ekonomi bagi suatu daerah antara lain: 1. Keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air dan tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. 2. Apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Yang akan terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi antara lain: keperluan hidup sehari-hari tidak tersedia secara merata dan tingkat perkembangan ekonomi kurang serasi dan seimbang. Selanjutnya masih di halaman 128 ayo berlatih. Kita akan mencoba menjawab 4 pertanyaan. Nomor 1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. 2. Manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya? Jawab, letak geografis Indonesia membuat Indonesia menjadi jalur pelayaran kapal-kapal perdagangan dunia. Hal ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi. 3. Bagaimana caramu
untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Jawab, caranya dengan menjaga kerukunan dengan teman, membantu teman yang kesusahan, dan mengajak teman untuk bermain tanpa memandang status ekonominya. Kemudian nomor 4, bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Jawab, alat transportasi telah berganti dari transportasi bertenaga manual menjadi tenaga bahan bakar minyak dan listrik. Perubahan ini juga membuat alat transportasi saat ini mampu melaju lebih cepat dan dapat menampung penumpang lebih banyak. Selain itu, saat ini alat transportasi didukung dengan sistem online seperti pada mode transportasi ojek dan taksi. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.